Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Ya hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, dan saudara jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah sehat walafiat kita bisa jalankan tugas sebagai hamba Allah, beribadah kepada beliau. Bersyukur kita kepada Allah, kita sempurnakan tugas sebagai abdullah. Karena Allah sudah ingatkan kawa bahwa tujuan utama manusia diciptakan ke dunia nangku adalah mengabdi dan beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita sempurnakan itu, kita jalankan ibadah mahdhah seperti siang hari kini menyahuti panggilan Allah salat zuhur secara berjamaah. Kita sempurnakan panggilan Allah nangko dalam rangka menjalankan tugas awak yang nanti awak pertanggungjawabkan kepada Allah atas segala yang diwajibkan kepada kita. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah bimbing kita untuk menjalankan kewajiban kepada Allah. Nabi sudah tunjuki awak sebagai bentuk praktis amalan sehari-hari ada dalam hadis dan sunnah beliau. Bila mana awak berpegang teguh kepada perintah Allah dan petunjuk Rasul, maka tidak akan sesat kita selama-lamanya. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati, kata Nabi. Saya tinggalkan buat kalian dua pedoman hidup, selama dipegang keduanya takkan sesat engkau, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Bapak dan Ibu saudara, salah satu bentuk dosa besar seseorang dalam menjalani hidup adalah tidak menjadikan tugas utama sebagai hamba Allah dalam hidupnya. Tidak menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Tidak contoh yang dicontohkan Rasul. Tidak berbuat seperti yang disunnahkan oleh Nabi. Kewajiban awak selama awak ditampuh badan, jago elok-elok nanti. Tak usah awak buat-buat syariat baru, karena syariat yang sudah ada saja tidak sempurna awak jalankan doh. Maka jalankan dia awak itu paliaro elok-elok hidup awak. Tak usah kita lebih-lebihkan dan tak usah kita kurang-kurangi. Anak sudah ada kok, jalankan saja. Karena orang yang membarik-barikkan biasanya cilako hidupnya. Halakal mutanatti'un. Cilako orang yang membuat agama kok dibalik-balikkannya kan. Sandonya salah saja, sandonya balik saja. Bahkan kadang-kadang hal yang tidak perlu dibalikkan dijadikannya sesuatu yang baik. Orang yang membarik-barikkan itulah yang akan merasa nanti agama kok terasa berat. Inna dina yusrun wa la yusadid din illa ghalabah. Agama mudah dan jangan diperberat.
Maka orang yang memperberat agama, ini akan kalah kan. Kalau tidak mampu jalankan agama dengan baik, ini akan kalah kan. Maka ketika beragama, jalankan agama itu dengan sempurna. Dan jangan ditambah-tambah dan jangan diberatkan. Biasanya orang yang menambah dan memberatkan itu, apalagi mengharamkan yang halalkan. Atau sebaliknya menghalalkan yang haram, cilaka biasanya. Dalam hal mengharamkan yang dihalalkan Allah, diingatkan dia Allah. La tuharrimut thayyiban ma ahallallahu lakum. Maka agama ku sangat mudah dia. Jangan wak permudah. Agama tidak berat, jangan diperberat. 3 orang sahabat Rasul datang ke rumah istri beliau, menanyakan bagaimana pola ibadah Rasul. Tanyakanlah bagaimana Nabi jalani hidup sehari-hari. Maka papa dan ibu-ibu, ketika sahabat itu sesudah mendengar penjelasan dari istri Rasul, makanya mengambil sikap kok kadang-kadang melebihkan sesuatu di luar dari batas normal. Kecil liau kalau baik kok ndak marah bandingan ibadat wajah Rasul. Maka dari itu tentu ndak mungkin awak masuk surga seperti Rasul. Ndak mungkin awak selamat di akhirat. Maka dari 3 orang kau berjanji ke dirinya masing-masing. Kecil beliau yang pertama, demi Allah sejak hari kini ambo tidak akan makan siang hari lagi. Puasa tiap hari 365 hari, kuranglah 5 hari yang haram berpuasa, salabihnya puasa kan. Yang kedua mengatakan ambo sejak hari kini tidak akan tidur malam hari lagi. Di malam harinya janggo, siang harinya berusaha kan. Siang tetap beraktivitas, malam beribadah saja kan. Kan baik tuh. Tidak lalu-lalu sejak dari jam 8 sampai jam 8 kan. Dari jam 6 sampai jam 6 jago tali kan. Dan ketiga, karena di masa jahiliyah orang punya istri banyak, berjanji sejak hari kini ambo caraikan bini ambo sadualahnya. Dianggap istri itu melalaikannya beragama. Datanglah ketiganya ke Nabi. Perhatikan perilaku ekstrim itu dikarajokannya. Naniko ndak kan berbuku-buku siang hari kan. Kalau ndak buku bilono ka makan es tontong kan. Bilono ka makan kacang abuih. Bilono ka makan siang hari. Ikut tiap hari puasa. Indak lo puasa Nabi Daud doh tiap hari kan. Jawa kadang-kadang sekali setahun saya, labari jo kadang-kadang. Puasa Senin Kamis, amuah jo ndak taluk Jawa. Puasa Nabi Daud barik Jawa. Nan kedua berjanji malam hari ndak lalok-lalok kan. Dia kurang selalu malam hari di soalan nenek orang 1,5 orang 4 dia. Lalu saya 2 jam besok pergi ke pasar. Alah setelah 1,5 saya bawa orang. Mungkin sehari 2 hari taluk kan, seminggu 2 minggu lah. Tapi kalau tiba sebulan tipus lah itu kan. Tapi sahabat kau berjanji tidak kan lalu nyoba ibadat, khatam Quran, beribadah ibadah secara khusus malam hari itu kan. Dan ketiga pada ibu dianggapnya berkeluarga, menghambatnya taat pada Allah. Sampailah ke Nabi berita tentang orang yang seperti itu kan. Yang tadi ingin tidak lalu-lalu, yang tadi tidak ingin berbuku siang hari, yang tadi tidak ingin berkeluarga. Jawaban Nabi, wallah inni la akhsyakum. Demi Allah sungguh ambo kurang dan paling takut kepada Allah dibandingkan kamu semuanya. Kenapa Nabi takut? Karena memang inyo tahu persis kainnya diturunkan wahyu dan inyo tahu persis bagaimana Jibril menyampaikan dari Allah kainyo kan. Inni la akhsyakum
Sungguh demi Allah saya adalah orang yang sangat takut kepada Allah dibandingkan kalian semua. Lakinni ana usalli wa ana. Tapi kata Nabi, ambo nan paling takut ke Allah, ambo salat dan ambo lalok juga. Indak jago sesiang hari do, ado jo laloknya. Makanya kewajiban kawa ibadah malam itu sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir, bukan 2/3, bukan 1/2, sapatigo saya lah hebat tuh. Betul. Kenapa 1/3? 2/3 lah terpenuhi kebutuhan lalu. 2/3 lalu awak jam 9. Itulah cukup sampai jam 2:30 tu kan. Lalu awak jam 10 lah cukup sampai jam 3 tu kan. Maka bapak dan ibu-ibu, banyak orang sukses ternyata karena memanfaatkan sepertiga malam terakhir. Bukan lalu saja dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi, tidak jago, tidak lalu-lalu. Tidak salah. Ternyata melebih-lebihkan itu ternyata juga tidak baik di agama. Seorang Yahudi, bapak dan ibu-ibu, yang sama sekolah Jo Habibi. Ternyata ibu-ibu dan bapak Habibi itu dikalahkannya kan. Sekolah di Jerman itu ternyata Habibi tidak sempat, tidak taluk dia juara 1 di sini. Ketika kuliah tetapnya juara 3 kan. Juara 1, juara 2 itu ternyata orang Yahudi. Padahal Habibi sudah samparono rasanya Pak. Kata Habibi kan orang kampung tapi jadi orang go internasional. Tanyalah Habibi ke nyoba mengkomodeko kalian. Kok santiang kalian. Tidak mau nyabui dah. Diulang-ulangnya tadi mengkomodeko kalian mengkocadiak kepada kami. Para kami dakik ke Allah, punya Tuhan, agama yang benar. Dia acok di dasar Habibi, kecil liau akhirnya. Kami biasa jago jam 3. Sudah jago jam 3 sampai pagi nyoba baca Quran. Rasanya malu ke diri awak. Kecil kami tidak percaya, tidak berislam, tapi yakin yang ada dalam Quran. Itu hebatnya. Dijagonya pagi baca Qurannya kan. Sehingga bapak dan ibu-ibu beliau Habibi tercatat sebagai ketika nyo tahu rahasia mode itu di karajonya lo di Habibi Sarmanto. Akhirnya Habib bisa mengalahkan 2 orang Yahudi itu. Makanya kalau ada orang yang tidak lalu-lalunya malam hari itu tidak rancang. Tapi lalu lah cukup sepertiga malam terakhir. Itu sudah cukup dan sudah lebih dari manusia rata-rata. Kedua, ada orang yang lakini ana usalli wa ana wa asumu wa aftiru. Saya puasa, saya juga berbuka. Engkau puasa terbaik itu puasa Nabi Daud kan. Tidak tiap hari wak puasa saya sehari pukul. Itu tadi. Itu paling elok. Bapak dan ibu-ibu nan laki-laki datang kok nyongin tidak mau dedo tiap hari. Maka muncullah halakal mutanatti'un, dari cilako orang yang membuat agamaku membarik-barikkan agama. Asakwai tanagowa beramallah hawa melebihi dari batasnya itu indak lo rancangkan. Siang hari paiwak ka pasar modenangko paiwak bakarajo dan pagi marah kalau dia wak jago awak. Tapi jangan terlalu manjang saja. Jago setengah 6 tiap pagi itu perlu diruqyah awak. Banyak setannya juga. Tapi kalau lah taluk dia jam mampik seperempat setengah 5 taluk baru 4:30 dulu kan.
Bisu ampi aja mampe. Biasakan dia awak. Tapi jangan biasa awak jago jam 6 seperampe. Jam 6 lewat 22 lah tiba waktu syuruk. Jangan ada itu. Segitu kalau dia mau baru. Banyak setan awak kan. Perlu diruqyah kan. Kalau itu bapak dan ibu-ibu batasnya ada. Tapi tak boleh melebihi. Bahkan bapak dan ibu-ibu yang ketiga ingin menceraikan istrinya. Wa atazawwajun nisa. Ambo babini loh Nabi. Tapi ambo adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maka dari itu jago irama hidup wak medekini. Jago dia wak ibadah. Syariat nangko. Yakin bapak dan ibu-ibu. Dan wak cari kau kan sebenarnya modal awak sampai. Jongkok bekaran daraan kau. Sampai wak kau juang sebenarnya. Dan wak cari kini kau. Wak cari. Wak pakai. Wak pegunuan. Kan sebenarnya untuk wak pakai sampai kau juang. Sudah wak pai kau juang, kan tak ada untuk wak leda. Tandonya ndak wak mau kan. Kau dari itu pergunakan sadonan-adonan kau untuk taat wak kepada Allah, jalankan perintah Allah. Mudah-mudahan irama hidup wak yang seperti ku jago baik-baik dan ketika kembali kepada Allah cukup mudah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.